Apa hikmah dalam Islam mengenai halal dan tayyib? Ada banyak Ahmadi yang makan di luar dan mengatakan bahwa tidak masalah untuk membaca bismillah lalu memakan makanan tersebut. Apakah ini benar? Halal adalah ketika hewan disembelih dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengharamkan 4 atau 5 hal yang telah Dia sebutkan dalam Al-Quran Suci. Apapun yang disembelih atas nama berhala, atas nama mengundi nasib, atau atas nama siapapun selain Allah, dianggap haram. Jika hewan-hewan tersebut tidak disembelih atas nama-nama ini, dan hanya disembelih seperti yang terjadi di rumah pemotongan hewan saat ini, atau bahkan di rumah pemotongan hewan halal, siapa yang tahu apakah ada orang di sana yang benar-benar mengetahui kalimah atau tidak? Jika Anda bertanya kepada mereka, mereka bahkan tidak akan tahu, dan bahkan jika mereka membacanya, mereka tidak mengetahui artinya kecuali orang-orang Arab atau Irak yang memiliki toko daging dan rumah pemotongan hewan. Oleh karena itu, sesuatu menjadi halal ketika disembelih dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Jika sesuatu disembelih dan tidak atas nama entitas lain selain Allah, tetapi telah disembelih dengan cara Islam, dengan membiarkan hewan tersebut berdarah keluar, atau beberapa setengah membius hewan tersebut dan kemudian membiarkannya berdarah keluar, maka itu menjadi halal. Kamu dapat membaca bismillah dan memakannya. Dengan demikian, sesuatu yang serupa telah disebutkan dalam Al-Quran Suci berkenaan dengan berburu. Rasulullah bersabda bahwa terkadang jika kamu melatih hewan pemburu, mereka tidak akan memakan mangsa tetapi hanya membawanya kembali kepadamu. Beberapa anjing atau retriever digunakan untuk berburu yang membawa kembali hewan kecil yang mungkin kamu tembak dengan senapan saat bersembunyi. Bahkan jika hewan itu mati tetapi gigi anjing tidak menancap ke dalamnya, maka kamu dapat menyembelih hewan tersebut dan memakannya. Karena itu menjadi halal. Oleh karena itu, halal adalah yang tidak disembelih atas nama apapun selain Allah, yang kemudian dapat kamu makan setelah membaca bismillah. Tayyib merujuk pada hal-hal yang murni, suci. Ada beberapa hal yang halal seperti ayam, namun jika ayammu mati dan mengeluarkan bau busuk, maka meskipun halal, ayam itu tidak akan tetap tayyib karena tidak lagi murni. Oleh karena itu akan menjadi haram bagimu, kecuali dalam keadaan di mana Allah Ta'ala berfirman, jika kamu sedang sekarat karena kelaparan, maka kamu dapat memakannya. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang memasak daging keledai di rumahnya. Dia memiliki seorang tetangga yang berniat pergi untuk haji dan telah menabung untuk itu. Namun daging tidak akan dimasak di rumahnya. Dia mencium aroma daging yang sedang dimasak di rumah tetangganya. Jadi dia mengirim anaknya ke rumah tetangganya dan berkata, minta tetangga untuk memberi kita sebagian dari daging itu juga, karena kita belum memakan daging apapun selama beberapa minggu. Namun tetangga itu menjawab, itu halal bagiku, tetapi tidak bagimu. Itu tidak tayyib bagimu, juga tidak halal. Itu juga tidak tayyib bagiku. Tetapi itu telah menjadi halal karena saya sedang sekarat karena kelaparan. Anak itu kemudian pergi dan memberitahu ayahnya. Dia berkata, itu tidak halal bagi kita. Sang ayah pergi menemui tetangganya dan berkata, Anda juga seorang muslim, bagaimana mungkin sesuatu bisa halal bagi Anda tapi tidak bagi saya? Dia berkata, masalahnya adalah sudah 2 hingga 3 bulan kami hanya makan sekali sehari. Bahkan sudah seminggu kami tidak makan apapun sama sekali. Dan anak saya sekarat karena kelaparan. Saya keluar dan menemukan seekor keledai mati. Jadi saya memotong sebagian dagingnya dan sekarang saya memasaknya agar anak saya dapat makan sesuatu dan tidak kelaparan lagi. Hal ini sangat mempengaruhi pria itu, dan dia mengambil uang yang telah dia tabung untuk ibadah haji dan memberikannya kepadanya sambil berkata, singkirkan daging busuk ini, itu tidak tayyib, buang itu tidak halal. Pergilah ke pasar dan belilah makanan yang murni dan sehat serta yang tayyib, dan dengan demikian beri makan anak-anakmu juga. Ia memberikan semua uangnya untuk haji kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu seorang waliullah bahwa pada tahun itu satu-satunya haji yang diterima adalah pria yang meskipun belum melaksanakan ibadah haji tapi membantu orang miskin itu. Oleh karena itu, inilah perbedaannya. Sekarang, apakah Anda sudah memahami perbedaan antara halal dan tayyib? Yang tayyib dan yang halal. Oke? Jazakallah huzur.